Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap Shalom, jumpa kembali di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Sentosa. Mari kita bergembira, kita memuji Tuhan seperti burung-burung, bunga-bunga di taman. Ayo kita bernyanyi. Matahari bersinar terang. Shalom anak-anak sekolah minggu, selamat hari minggu, selamat beribadah pada pagi hari ini. Kita akan memulai ibadah kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa, anak-anak ikuti ambang dalam hati ya. Ya Allah, kuatkanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Silahkan duduk. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan yang diambil dari titah yang ke-6 dan artinya titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kehidupan mereka. Demikian bunyi hukum Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk melakukan segala hal sesuai dengan perintah-Mu. Amin. Adik-adik, kita merasakan bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, di mana kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan rasa syukur kita. Kita akan menaikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Yesus.
sekolah minggu, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak duduk kembali. Adik-adik di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Samuel. Kita harus menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Walaupun kita kecil, tapi kita tetap menjadi saksi Kristus. Kita sambut firman Tuhan dengan lagu Laskar Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Inang ingatkan kembali, sudah siap dengan Alkitabnya adik-adik? Ya, kemudian duduk yang manis. Baik, kita akan berdoa. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga, di mana Tuhan masih memberkati kami, memberikan kesehatan kepada kami sepanjang minggu ini hingga saat ini ya Tuhan. Dan saat ini kami sudah memuji nama Tuhan, kiranya Tuhan senang dengan pujian kami. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat duduk manis saat kebenaran firman-Mu disampaikan. Begitu juga ya Tuhan, Inang Samuel yang menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga apa yang disampaikan Inang Samuel itu berasal dari Tuhan dan dapat dipahami oleh adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Bapa di sorga, kami mohon Engkau hadir dalam pemberitaan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, yang menjadi nats renungan ataupun cerita firman Tuhan buat kita pada hari ini, yaitu dari
Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ayo, bagi yang belum bisa membuka Alkitab, boleh minta tolong dengan abangnya ataupun dengan mama ya. Yaitu dari Perjanjian Baru, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Inang akan bacakan, adik-adik ikuti ya dalam hati. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Itu pembacaan firman Tuhan adik-adik. Baik, sebelum Inang menyampaikan ya kebenaran dari firman Tuhan ini, Inang ingin mau bertanya. Adik-adik pernah kan dibawa mama atau bapak makan di rumah makan atau di restoran? Pasti pernah ya. Dan dari beberapa rumah makan ataupun restoran yang pernah keluarga ataupun yang pernah kita singgahi, pasti ada rumah makan yang benar-benar menyediakan makanan yang enak, yang lezat, sehingga kita selalu ingin ke sana kalau mau makan bersama keluarga ya. Kemudian kalau seandainya ada orang lain ataupun teman kita yang bertanya, "Di mana ya? Di sini rumah makan yang enak ya." Kita kan sudah tahu ini loh rumah makan yang enak. Kita kan sampaikan kepada teman kita yang mencari rumah makan yang enak. Kita kan sampaikan kepada mereka, "Oh, di sana, kami selalu di sana, makanannya enak, kemudian bersih lagi, pelayanannya bagus," gitu loh. Sehingga kemanapun kita tetap ingat, dan juga teman kita yang pernah ke sana yang merasakan enaknya makanan itu, kita tetap ingat bahwa rumah makan ini adalah rumah makan yang menyediakan makanan-makanan yang enak dan lezat. Karena kita sudah merasakan, menikmati. Oke, terus bagaimana hubungannya dengan konteks ya firman Tuhan yang sedang kita baca tadi? Baik, untuk tema firman Tuhan ataupun kebenaran firman Tuhan buat adik-adik dan juga buat kita semua, Inang ambil temanya, aku ingin menjadi saksi Kristus ya. Aku ingin menjadi saksi Kristus, atau sering juga adik-adik dengar ini adalah sebagai amanat agung bagi orang-orang Kristen. Tetapi bagi kita anak sekolah minggu, kita ingin di sini mengatakan bahwa aku ingin menjadi saksi Kristus. Bagaimana untuk menjadi saksi Kristus, Inang? Kan kami masih kecil, Inang. Kami tidak bisa berkhotbah, Inang. Tidak bisa menyampaikan firman Tuhan kemana-mana, Inang. Apalagi sekarang, Inang, COVID-19 ini tidak boleh keluar rumah, Inang. Kan kami masih kecil, Inang. Ya, mungkin itu ya adik-adik pertanyaan adik-adik. Tetapi kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi adik-adik. Di sini kita bisa mengetahui yang pertama sekali, coba diperhatikan ya adik-adik, ayat 16 ya. Seperti murid-murid Tuhan Yesus waktu itu kan mereka masih ragu-ragu menyampaikan bagaimana sih mujizat yang dikatakan disampaikan Tuhan Yesus itu. Bagaimana sih kuasa Tuhan itu? Mereka masih ragu-ragu ya adik-adik. Tetapi untuk menjadi seorang saksi Kristus, yaitu yang menyaksikan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, bisa kita lakukan yang pertama sekali adik-adik. Satu, yang pertama sekali kita taat mendengar
Mendengar apa di sini adik-adik? Seperti murid-murid Tuhan Yesus tadi saat dikatakan Tuhan Yesus, "Hei, berangkat kalian ke Galilea." Murid-murid taat mendengar. Itu langsung ucapan Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus masih berada di bumi, dan ini adalah pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya waktu dia di bumi ya. Jadi begitu juga dengan kita adik-adik. Kalau kita taat mau mendengar, dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita tahu, oh, Tuhan Yesus sayang kepada saya. Kemudian Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Di sini mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa ya, punya kuasa mengalahkan segala kuasa yang ada di bumi ini adik-adik. Kemudian kita lihat dari pembacaan kita, saat kita mendengar, kemudian kita melakukan ya, mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah lahir, kemudian bangkit. Di sini puncak kuasa Tuhan Yesus ditunjukkan bahwa dia mengalahkan semua kuasa yang ada di bumi ini adik-adik. Kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa apakah benar Tuhan Yesus itu berkuasa atas diriku? Apakah benar Tuhan Yesus itu sudah menyelamatkan saya? Ini terjadi juga bagi murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu adik-adik. Mereka dari 11 murid Tuhan Yesus yang ada ya, mereka yang pertama ada yang langsung menyembah. Oh, mengetahui bahwa benar ini adalah Tuhan Yesus yang kami sembah. Ini adalah Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian saat mereka bertemu di Galilea. Tetapi ada juga murid-murid Tuhan Yesus itu ragu ya, apakah benar ini Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu saat mereka bertemu di Galilea? Seperti itu juga ya adik-adik kita sekarang. Ada yang ragu walaupun sudah disampaikan oleh guru sekolah minggu ataupun pelajaran di sekolah itu guru agama ataupun mendengarkan cerita firman Tuhan, kita kadang-kadang masih ragu. Itu wajar adik-adik, kita kan manusia. Tetapi di sini Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia mengetahui keraguan murid-muridnya, sehingga dia ingin memantapkan bahwa benar aku inilah yang bangkit dari kematian, yang kemarin sudah disalibkan kemudian dikubur dan bangkit. Aku ya bangkit. Dia ingin memantapkan iman murid-muridnya ya, iman murid-muridnya bahwa benar aku yang punya kuasa atas bumi, langit ya, dan semua yang ada, bahwa aku diberikan kuasa oleh Bapa di surga dan aku sudah bangkit. Sehingga kita pun adik-adik, kalau sudah didengar dari firman Tuhan, dari guru sekolah minggu bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, mengalahkan segala kuasa dan memberikan keselamatan, kita percaya ya, kita percaya, kita teguh bahwa benar Tuhan Yesus sudah bangkit. Kemudian setelah bertemu Yesus dengan murid-muridnya di Galilea, ini yang ingin disampaikan Tuhan Yesus ya kepada murid-muridnya. Di ini yang dikatakan itu kita menjadi saksi sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, ingin mengabarkan kepada dunia bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari kematian. Tuhan Yesus itu yang mati di kayu salib itu adalah memberikan keselamatan bagi orang-orang percaya. Ya, jadi di sini setelah mendengar, kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah, ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa jadi muridku. Jadi kita tidak hanya mendengar, sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus sayang sama saya, Tuhan Yesus sayang kepada semua keluargaku, tidak hanya sebatas itu saja, tetapi kita anak sekolah minggu disuruh juga adik-adik untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kabar Injil keselamatan. Tapi bagaimana Inang? Saya nggak bisa. Perhatikan adik-adik ya, kalau menyampaikan kebenaran firman Tuhan
tidak hanya melalui kata-kata saja, tetapi bisa kita lihat atau kita lakukan melalui perbuatan kita. Ya, bisa melalui perbuatan kita. Yang pertama, bagaimana Inang? Ya, kalau seandainya kita malas berdoa, kita lebih suka memegang HP, main game, itu kan siasat-siasat iblis agar kita tidak setia kepada Tuhan Yesus, mengabarkan bahwa Tuhan Yesus itu baik kepada saya. Ya, itu dari sekarang kita lakukan. Oh, kalau sekarang ini walaupun COVID-19, tapi saya harus tetap memuji Tuhan. Jangan lupa memuji Tuhan melalui mulut kita ya, melalui suara kita. Kita muliakan Tuhan. Itu sudah menyaksikan, ya, menyaksikan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sukacita memuji Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersuka cita. Nah, ini deh. Ini salah satu bagaimana kita menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kita. Kita sampaikan kepada orang lain di lingkungan kita bahwa kita bersuka cita memuji Tuhan, dan orang lain melihat, siapa sih yang dipuji anak ini, kok semangat benar memuji Tuhan pagi-pagi. Nah, ini adik-adik kalau belum biasa pagi-pagi hari ini setiap harinya memuji Tuhan, biasakan memuji Tuhan adik-adik. Kan kita di rumah sekarang COVID-19 ini, memuji Tuhan. Kemudian kalau tidak biasa membaca firman Tuhan, harus disuruh-suruh orang tua ataupun diingatkan guru sekolah minggu, belajar mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, ambil waktu di sela-sela setelah selesai pembelajaran online dari sekolah, kan di rumah bisa baca firman Tuhan, atau putarkan video-video yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tetap dengar-dengaran akan kabar baik mengenai Tuhan Yesus. Kemudian saat kita mau menyaksikan kasih Tuhan dan setia kepada Tuhan, kepada lingkungan kita dan kepada orang lain, kita menghadapi tantangan ya adik-adik, kita menghadapi tantangan. Contohnya, kalau seandainya ada teman kita yang mengajak kita tetap main game aja, kita nggak usah lagi belajar, ayo keluar. Sementara COVID-19 ini kan tidak diizinkan berkerumun-kerumun main-main di luar, kemudian tidak pakai masker lagi, sibuk main-main di luar, main game. Ya, ini tantangan adik-adik, dan kita tidak setia kepada Tuhan. Tapi kalau kita katakan, saya kan akan baca firman Tuhan dulu, kemudian saya mau melakukan kebaikan-kebaikan Tuhan, yaitu pertama sekali saya menolong orang tua saya dulu. Tapi datang teman kalian, kamu sok-sok aja kamu. Ini tantangan adik, ini tantangan. Sehingga kita kadang-kadang disisihkan teman kita, dikatakan, dia itu sok-sok, dia itu sok-sok rohani katanya. Sementara kita kan ingin memuliakan nama Tuhan, ingin menjadi saksi-saksi Tuhan ya, saksi anak kecil yang menjadi kemuliaan Tuhan. Itu adik-adik. Jadi walaupun banyak tantangan sehingga kita tidak bisa menjadi saksi, kita percaya bahwa ada kuasa yang memampukan kita agar kita tetap bisa melakukan hal-hal yang baik. Ada satu cerita adik-adik ya, ada satu keluarga, dia memiliki anak. Kita buatlah nama anaknya si Nikolas. Adakah di antara anak-anak sekolah minggu yang bernama si Nikolas? Adakah? Inang nggak tahu ya, tapi kalau di kelas Inang, di kelas balita tidak ada namanya Nikolas. Tapi di kelas besar mungkin, di kelas tengah pasti ada namanya si Nikolas. Tapi bukan si Nikolas ini ya. Tapi cerita Inang ini ada satu keluarga nama anaknya si Nikolas. Nikolas ini orangnya pendiam, jarang main keluar. Di sekolah pun kalau seandainya keadaan normal, dia hanya diam aja. Ya, diam aja deh. Kemudian orang tuanya yang memperhatikan anaknya kan bingung.
loh kok anakku ini tidak mau banyak ngomong, tidak mau keluar-keluar, bermain-main dengan teman-temannya. Orang tuanya bingung, mana sih anakku ini? Rupanya adik-adik, Nikolas ini tidak banyak ngomong, tetapi pada waktu-waktu tertentu dia rupanya suka membantu teman-temannya yang kekurangan, suka memberi gitu loh. Rupanya datang tetangganya, anakmu loh si Nikolas itu baik loh. Kemarin anak saya tidak punya makanan, dia mau membagi makanannya. Datang mamanya, masa Inang, katanya kepada tetangganya, karena anak saya itu pendiam Inang, jarang banyak bicaranya Inang. Iya, anakmu itu baik, suka menolong orang lain. Ini adik-adik, jadi kita menyampaikan kabar keselamatan itu ataupun saksi Tuhan itu tidak harus berkuar-kuar menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menceritakan firman Tuhan ataupun kebaikan Tuhan, tetapi dengan kelakuan kita, sikap kita sehari-hari adik-adik, orang bisa melihat, oh ini ya anak-anak yang senantiasa mau menyenangkan hati orang tuanya, menyenangkan hati Tuhan, dan dia sudah menjadi saksi Kristus. Karena apa? Tuhan mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, ya, perintahkanlah dan pergilah ke seluruh dunia, lakukanlah apa yang sesuai dengan perintahku, kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ya di konteks kita. Dan perintahnya itu apa adik-adik? Yaitu kita mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang menjadi perenungan buat kita sekarang adik-adik, apakah kita sudah melakukan tugas saksi Kristus? Sampai demikian kebenaran firman Tuhan buat kita pada kesempatan ini. Inang harapkan adik-adik dapat menerima hikmah, ya, mengambil hikmah dari pembelajaran kita. Kita mau menjadi anak yang dengar-dengaran, kemudian kalau kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, melaksanakannya dan siap dikucilkan orang lain saat kita setia untuk mengikut Tuhan. Ayat hafalan buat kita pada minggu ini yaitu dari Matius 28 ayat 19 yang berbunyi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Inang ingatkan sekali lagi ayat hafalan buat adik-adik semua untuk minggu ini yaitu dari Matius 28 ayat 19 ya. Jadi minggu depan adik-adik kalau ditanya atau diingatkan, ingat ayat hafalannya. Demikian cerita firman Tuhan buat kita. Inang harapkan adik-adik sekolah minggu HKBP akan menjadi saksi-saksi Kristus melalui perbuatan sehari-hari. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapa di sorga, kami mau dibentuk, mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, sehingga kami mau menyampaikan kebenaran, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus kepada lingkungan kami, kepada dunia, melalui perbuatan kami ya Tuhan. Kami orang-orang lemah Bapa di sorga, tetapi kami percaya dengan janji-Mu di dalam firman-Mu bahwa saat kami hendak menyatakan kebenaran, kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain, Tuhan memampukan kami. Dan itu kami yakini dan kami pegang ya Tuhan. Mampukan kami senantiasa ya Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus walaupun kami kecil. Bapa di sorga, Bapa yang baik, saat ini juga kami semua sehati berdoa kepada Tuhan. Kami memohon untuk setiap orang tua sekolah minggu HKBP. Mungkin saat ini kami tidak tahu orang tua anak-anak kami
sekolah minggu yang dalam pembaringan kesakitan atau lemah tubuh, mari Tuhan Yesus kami mohon Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberkati setiap obat-obat yang diminum, sehingga ya Tuhan siapapun orang tua kami itu Bapa yang sakit akan sembuh pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian kami berdoa juga untuk usaha-usaha orang tua kami, biarlah Tuhan memberkati sehingga melalui usaha-usaha orang tua kami ya Tuhan, kami tetap dapat menikmati makan minum dan tidak kekurangan ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, amin. Berikan persembahan kepada Tuhan, ingatkan kembali walaupun kita beribadah di rumah, tetapi kita tetap memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita ingatkan orang tua kita agar persembahan yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan itu disampaikan kepada Parhalado ya, Parhalado sektor. Baik, untuk persembahan ini kita akan menyajikan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Anak-anak, kita berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin.
hari ini sudah berakhir. Inang harapkan dan guru-guru sekolah minggu mengharapkan tetap semangat dan jaga kesehatan. Tetap semangat untuk berprestasi dalam rangka untuk mengikuti ujian kenaikan kelas. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita tiba saatnya untuk membuat aktivitas ya. Aktivitas kita pada pagi hari ini adalah membuat ini. Nah, ini dan adik-adik bisa menggantungkannya di mana saja. Ini jadi bentuk hati. Lalu ada uang di sini ya. Tadi seperti kebenaran firman Tuhan bahwa kita harus selalu berbuat baik, harus memberikan kasih. Karena apa? Karena kita memiliki hutang loh, hutang kasih. Jadi dengan melihat ini, oh kita harus menabur kasih nih ya. Jadi kita harus menabur kasih kita. Dan dengan kita selalu berbuat kasih, maka kasih Tuhan tetap senantiasa tinggal di dalam kita. Nah, apa saja yang kita butuhkan adalah kalau ada karton, bisa adik-adik menggunakan kertas karton ya, atau membuat dengan kertas HPS ini ya, 2 kertas HPS. Lalu ada lem ya, ada kertas lipat ya, gunting, selotip, dan uang logam ya. Yang pertama adalah kertas tadi adik-adik lipat 2 ya, lipat 2, lalu dibentuk hati. Adik-adik langsung gunting saja ya. Oke. Nah, bentuknya hati ya. Setelah itu adik-adik di pinggir-pinggir ini adik-adik bisa bolongin ya, seperti ini biar ada bolongnya. Adik-adik bisa menggunakan alat yang kita bilang bolonger, atau adik-adik kalau tidak punya, adik-adik bisa buat ditandain. Bentar ya. Adik-adik bisa menandai di pinggir ini dengan bulatan-bulatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, bisa 8 atau 9. Lalu adik-adik bisa gunting seperti ini biar lebih memudahkan ya. Nah, kalau kita nggak punya bolonger ya, ujungnya lagi ya, jadi nanti bolong. Adik-adik teruskan seperti itu. Oke, lalu adik-adik buka ya, buka ini bolong-bolongnya. Lalu adik-adik bisa masukkan pita tadi seperti kita menjahit ya. Jadi masukkan pitanya ke sini ya, pitanya ke sini. Nah, baru masukkan lagi ke bolong selanjutnya ya. Begitu seterusnya ya, seperti kita menjahit kain sampai akhirnya seperti lingkaran ini ya. Nah, setelah ada bolong-bolong ini nanti akan disulam dengan pita ini. Tapi sebelumnya adik-adik buat dulu di tengah ini bolong ya. Adik-adik bisa pakai cutter disobek seperti ini atau dengan menggunakan gunting. Adik-adik bisa mengira-kira ini baru di. Nah, lalu taruhlah uang ini di sini ya. Nah, adik-adik baru satukan yang tadi, baru adik-adik sulam ujung-ujungnya. Nah, dimasukkan ke lubang ini, baru masukkan lagi ke lubang selanjutnya. Begitu seterusnya sampai seperti ini ya. Ya adik-adik. Nah, di baliknya adik-adik bisa menuliskan atau menempelkan dengan kertas warna ini bentuk love ya. Misalnya adik-adik ingin mengasihi siapa, atau enggak adik-adik punya musuh nih, atau ada teman yang enggak menyukai adik-adik tapi adik-adik ingin mengasihinya, maka adik-adik bisa taruh di sini. Selain itu adik-adik bisa tempelkan ayat hafalan kita ya. Ayat hafalan kita adalah Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku
telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Adik-adik taruh ini ya. Jadi adik-adik bisa gantungkan ini di pintu adik-adik. Dan adik-adik bisa melihat, oh ini nama yang akan aku kasihi. Adik-adik bisa bawa dalam doa dan melihat ayat hafalan untuk dihafalkan. Demikian adik-adik ya. Selamat mencoba. Kakak tunggu. Shalom. Halo semuanya, halo kakak-kakak guru sekolah minggu. Hari ini saya akan mengingat ayat hafalan minggu ini. Tertulis di 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Terima kasih. Halo teman-teman dan guru kakak sekolah minggu, nama saya Cika, saya kelas besar. Hari ini saya akan membacakan ayat hafalan yaitu yang tertulis dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu saja ya teman-teman, dadah.